Ini sepengalaman saya selaku praktisi ruqyah ketika menangani kasus-kasus warung-warung atau toko yang memang betul-betul disihir, yang kena sihir betulan gitu ya, bukan hanya kena sugesti aja. Pertama, yang paling sering terjadi memang sering dianggap tutup oleh pelanggannya. Kedua, kalau memang itu adalah tempatnya warung makan atau yang semisalnya, nasi dan makanannya cepat busuk, tiba-tiba banyak belatungnya. Pernah saya menangani satu kasus warung soto di Sokaraja, di Purbalingga ya. Itu soto yang unik, menggunakan mangkoknya itu pakai batok kelapa. Kelapa masih baru beli di pasar ya. Pas itu masih kena sihir, ketika dicacak dibuka kelapanya, air kelapanya berubah jadi darah. Dan itu difoto langsung, dikirimkan ke tim saya waktu itu. Ya mana mungkin lah orang seperti itu mau membenar-benarkan keluhannya, apa untungnya bagi dia gitu kan. Sedangkan saya tahu beliau orang yang jujur dan sering ngaji ya. Dan tiba-tiba dagingnya cepat busuk. Nah, itu memang betul-betul kena sihir itu, waktu itu parah sekali. Kalau memang sudah sampai tahap itu, oke lah, kita bisa anggap itu sihir. Banyak kelabang yang muncul dari lantai, tapi lihat dulu dekat sawah enggak, dekat sungai enggak, dekat kebun enggak. Itu kita juga penting lihat letak tokonya itu di mana, warungnya di mana. Kalau kadang-kadang orang latah, toko saya sering kemasukan ular, ya dekat sawah. Kalau misal enggak dekat itu, enggak ada gorong-gorong dan lainnya, ya, aman, secara nalar itu aman, enggak mungkin ada hewan-hewan itu masuk. Nah, mungkin lah itu dari kiriman-kiriman. Kemudian terjadi penyakit yang tidak jelas atau sesuatu yang janggal dari orang-orang yang menghuni rumah tersebut. Entah itu sakit secara bergantian, karyawan yang datang kemudian dia di tempat kerjanya langsung ambruk, langsung demam, langsung menggigil, meriang. Kemudian kalau di luar toko, di luar warungnya, karyawannya sehat lagi. Nah, itu bisa kena efek dari sihir, dan itu bukan sekedar sihir genjutsu. Memang dia punya hakikat. Memang ada setan yang diwakilkan, khodam-khodamnya diwakilkan di situ, ganggu karyawan-karyawan yang ada di sekitarnya. Edukasilah karyawannya, baca zikir pagi petang, sholat 5 waktu jangan bolong-bolong, pakai jilbabnya bagi yang muslimah. Gimana mau dilindungi, wong sholat masih bolong-bolong, jilbab nggak dipakai, jimat masih tergantung. Kadang-kadang ya salah orang yang punya sendiri begitu. Ya sebenarnya ya mungkin hal tersebut karena ketidakfahaman bagaimana cara menangkal sihir secara syariat Islam. Ciri-ciri yang lain selain dibuat meriang, toko selalu tutup, keluar hewan-hewan yang tidak jelas, muncul bau-bauan yang juga tidak jelas dari mana sumbernya. Baunya apa? Macam-macam. Bisa bau-bau busuk, bau amis, ya, pokoknya bau yang bikin tidak nyaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang mereka para tukang sihir itu membuat media-media yang filosofis banget deh. Contoh pakai ini. Itu kadang-kadang memang membuat dijadikan perantaraan sihir itu masuk. Nah, ini semuanya bisa kita tangkal dengan apa yang disunahkan Nabi SAW. Membaca surat Al-Baqarah, baca ayat kursi pagi, petang, malam. Loh, itu kan rumah, kalau toko gimana? Ya sama aja. Kata Imam An-Nawawi, itu tidak terbatas pada bait rumah saja, termasuk dukan, toko juga termasuk, tempat-tempat usaha juga termasuk, sekolah yang angker juga termasuk, pabrik yang suka bikin kesurupan massal juga termasuk.